menuju Jaza'ah terpaut 2 kambing. Unta bintu Makhot menuju bintu Labun itu terpaut 2 kambing. Karena itu diambil pelajaran juga dari hadis ini adalah bahwa mengeluarkan zakat itu tidak harus dari barang yang kita miliki, boleh dari barang lain. Misalkan kita punya 40 kambing, apakah zakatnya harus dari salah satu 40 kambing tadi? Tidak. Yang penting keluarkan 1 kambing. Kita beli kambing yang lain kemudian kita keluarkan supaya tetap 40-nya 40, enggak ada masalah. Karena yang penting adalah barangnya, bukan bukan yang kita miliki tersebut. 743 wa an Anas radhiyallahu anhu anna Abu Bakr radhiyallahu anhu kataba lahu hadzal kitaba lamma wajjahahu ila al-Bahrain. Jadi Anas diutus menjadi gubernur di Bahrain oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnahnya Nabi kalau menulis surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi faridatus sadaqah, ini adalah ketentuan zakat allati farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin wallati amara Allah biha rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir suratnya itu ada tulisan ini. Faman su'ilaha minal muslimina 'ala wajhiha falyu'tiha. Oh, bukan di akhir suratnya, ini memang di awalnya malah. Barang siapa yang diminta zakat tersebut dari kalangan muslimin sesuai aturannya, maka hendaklah dia memberikan. Itu makna ala wajhiha, sesuai aturan, yaitu tidak tidak bertentangan dari yang sudah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man su'ila fawqaha, tapi kalau diminta yang lebih dari itu fala yu'ti, jangan diberi. Ini dalil kita tidak memberikan kepada orang-orang yang meminta yang bukan haknya. Maka ini sebagian orang yang tidak mau membayar pajak motor, ini dalilnya ini. Su'ila fawqaha fala yu'ti. Enggak ada hak bagi pemerintah untuk mengambil pajak dari rakyatnya kecuali kalau dikembalikan ke maslahat rakyat. Nah, apakah sekarang ini pajak dikembalikan kepada rakyat ataukah tidak? Ya mungkin sebenarnya dikembalikan tapi banyak bocornya. Nah, tapi kalau mau aman ya bayar sajalah. Fi 24 minal ibil, 24 unta, famadunaha atau di bawahnya itu adalah minal ghanam, zakatnya berupa kambing. Jadi unta, zakat unta itu kalau sudah 25, tapi kalau baru 24 ke bawah maka zakatnya kambing. Min kulli khamsin, setiap 5 unta, syatun, zakatnya 1 kambing. Maka punya 20 unta, zakatnya 4 kambing. 24 unta juga sama, 4 kambing. Idza balagat 25, lalu kalau sudah mencapai 25 unta, ila 35 sampai 35 unta, fa fiha bintu makhadin untha, barulah zakatnya bintu makhad. Usia berapa? 1 tahun ya. Fa idza balagat 36 ila 45 fa fiha bintu labun untha, zakatnya bintu labun. Usia berapa? 2 tahun. Fa idza balagat 46 ila 60 fa fiha hiqqah, zakatnya hiqqah. Usia berapa? 3 tahun. Taruqatul jamal, yang sudah bisa dikawini oleh pejantan. Jamal itu adalah unta laki-laki, kalau naqah itu unta betina, kalau ba'ir itu unta secara umum. Taruqah ya, dinaiki, maksudnya dikawini, karena biasanya ketika mengkawini dinaiki begitu. Fa idza balagat 61 ila 75 fa fiha jada'ah, maka zakatnya jada'ah. Usia berapa? 4 tahun. Fa idza balagat yakni 76 ila 90 fa fiha binta labun, zakatnya 2 bintu labun. Fa idza balagat 91 ila 120 fa fiha hiqqatan, zakatnya 2 hiqqah, usia 3 tahun. Taruqatul jamal. Fa idza zadat ala 20 lebih dari 120 fa fi kulli 40, maka ngitungnya setiap 40 zakatnya 1 bintu labun. Wa fi kulli 50 atau setiap 50 hiqqatun, zakatnya 1 hiqqah, usia 3 tahun.
Wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un minal ibil, kalau hanya punya 4 unta, falaysa fiha sadaqah, tidak ada zakatnya, illa ayyasha rabbuha, kecuali kalau mau pemiliknya. Jadi boleh mengeluarkan zakat sebelum wajib untuk melatih misalnya, enggak ada masalah. Berapapun penghasilan kita dibiasakan keluarkan 2,5%. Nanti ketika kita wajib zakat sudah mudah untuk mengeluarkan 2,5%, tidak ada masalah begitu, ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada sebagian orang itu memiliki kebiasaan setiap dia mendapatkan hasil diambil 10% untuk disedekahkan. Ada juga di antara manusia itu yang punya kebiasaan setiap punya hasil dia ambil sepertiganya disedekahkan. Dia ambil 2/3, sepertiganya dia sedekahkan. Salah satunya yang saya kenal tuh Pak Puspo yang punya ayam bakar Wong Solo itu ya. Pernah ketemu sama beliau, beliau bilang saya itu sedekahnya sepertiga dari hasil. Saya tanya hasilnya berapa Pak sebulan Pak? Sekitar 1 miliar hasilnya. Nah, berarti sedekahnya berapa ya? 300 ya, jutaan nih. Waktu itu saya ingat, saya lupa saya ini. Fa idza balaghat 5 minal ibil, kalau mencapai 5 unta, fa fiha syatun, zakatnya 1 kambing. Tadi sudah diulang lagi karena untuk mengulang yang sudah lewat. Wa fi sadaqatil ghanam, adapun zakat kambing fi saimatiha, pada kambing yang saimah. Saimah itu yang dibiarkan merumput sendiri. Maka kambing ada 2 macam, kambing yang di dalam kandang tidak ada zakatnya. Kalau kambing yang dibiarkan merumput sendiri, tidak didatangkan makanan ke kandangnya, maka itulah yang ada zakatnya. Idza kanat 40 ila 20 wa 100, 40 sampai 120, maka zakatnya syatun, 1 kambing. Fa idza zadat ala 20 wa 100 ila 200, 121 sampai 200, syatani, zakatnya 2 kambing. Fa idza zadat ala 200 ila 300, 201 sampai 300, fa fiha 3 syiah, zakatnya 3 kambing. Fa idza zadat ala 300 fa fi kulli 100 syatun. Di atas 300 maka hitungnya setiap 100-nya 1 kambing. Fa idza kanat saimatur rajul naqisatan min 40, kalau kurang dari 40, syatan wahidatan, kurang 1 kambing, artinya baru 39. Falaysa fiha sadaqatun illa ayyasha rabbuha, belum wajib zakat kecuali kalau mau, sama dengan tadi ya. Wa fir riqah, dan di dalam perak, rubu'ul usyur, 1/4 dari 1/10, berarti 1/40. Nah, maka zakatnya mata uang, perak, rupiah dan sebagainya itu 1/40-nya atau 2,5%-nya. Fa illam takun illa 90 wa 100, kalau perak hanya 190, karena perak itu nisabnya adalah 200 dirham. Nah, di sini baru 190, berarti kurang berapa? Kurang 10 dirham. Falaysa fiha syai', maka tidak ada zakatnya illa ayyasha rabbuha. Nah, untuk kita rupiah itu disamakan dengan perak atau disamakan dengan emas. Ini ada khilaf antara para ulama. Ada yang memilih menyamakan dengan perak. Kenapa? Karena aslah lil masakin, lebih maslahat untuk orang-orang miskin. Karena perak itu harganya sangat turun, sehingga 200 dirham itu nanti sedikit sekali hasilnya. Perak terakhir saya ketahui itu harganya 1 dirhamnya 60.000. Nah, sekarang 60.000 dikali 200 itu cuma 12 juta. Maka siapa yang sudah punya 12 juta dan sudah lewat setahun, sudah wajib untuk bayar zakat. Nah, pendapat yang kedua mengatakan disamakan dengan emas. Kenapa? Karena emas itu stabil harganya, tidak seperti perak yang sangat turun. Maka dan itulah yang dipilih oleh guru kami Syekh Labib Al-Adni hafizahullah taala, bahwa yang disamakan dengan emas itu adalah apa? Disamakan dengan rupiah adalah emas. Dan emas yang saya ketahui itu terakhir sekitar 4 jutaan. Nah, 4 juta dikali 20 dirham, 20 dinar, 20 dinar, maka sekitar 80 juta.
atau sebenarnya bukan 4 juta ya, 4 juta kurang sedikit ya. Nah, maka untuk hati-hati ya 75 juta. 75 juta kalau kita sudah mencapai 1 tahun maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Punya enggak duit 75 juta? Kalau punya bisa untuk haji katanya 40 juta, tapi saya belum percaya itu ya. Haji 40 juta tenanan orang bisa ambil katanya. 744. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Abu Bakr radhiyallahu anhu kataba lahu as-sadaqata allati amara Allah Rasulahu sallallahu alaihi wasallam wa la yukhraju fi sadaqah, tidak boleh dikeluarkan dalam zakat harimatun yang sudah tua renta. Harimah itu yang sudah tua sampai ompong giginya, sampai lepas giginya. Wala dzatu awarin. Ini kalau dibaca awar artinya aib atau cacat. Tapi kalau dibaca awar pakai dhammah maka artinya adalah buta sebelah mata. Maka Dajjal itu awar, itu dari kata-kata awar. Tapi di sini dzatu awarin, yang memiliki cacat. Maka cacatnya tidak harus buta sebelah mata. Tapi apapun cacat yang tidak sah untuk korban Idul Adha maka tidak sah juga untuk zakat. Jadi tobitnya adalah semua cacat yang tidak sah untuk korban Idul Adha maka tidak sah untuk zakat. Tapi semua cacat yang makruh di dalam korban Idul Adha maka juga makruh untuk zakat. Dan semua cacat yang dimaafkan dalam korban Idul Adha maka dimaafkan dalam zakat. Wala taisun, tidak pula pejantan, illa ma sya'al musaddiq, kecuali apa yang dikehendaki oleh amil zakat. Ini bisa dua bacaan, bisa musaddiq berarti amil zakat, bisa juga musaddaq dalnya di fathah. Kalau musaddaq itu berarti orang yang berzakat. Jadi orang yang berzakat itu bisa disebut musaddaq atau musaddiq. Tetapi lebih banyak yang membaca musaddiq. Di tempat panjenengan apa? Musaddiq atau musaddaq? Musaddiq ya. Artinya apa? Artinya kalau amil zakat itu melihat bahwasanya ini meskipun cacat, ini meskipun tua, tetapi lebih maslahat untuk diambil sebagai zakat, nggak ada masalah. Misalnya ada yang sangat tua renta kambingnya ini, tapi gemuknya sangat dahsyat sehingga dagingnya sangat bermanfaat untuk kaum fakir misalnya. Maka boleh bagi amil zakat untuk menerimanya. Kalau amil zakat menerimanya maka boleh dikeluarkan oleh orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Hukum asalnya nggak boleh ya, tapi ketika maslahat dilihat oleh amil zakat, karena amil zakat itu tidak asal-asalan, dia pasti mengambil sesuai maslahat orang-orang fakir, maka diperbolehkan dia untuk menetapkan hal tersebut. 745 wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu haditsa ba'thi Mu'adz radhiyallahu anhu ila al-Yaman taqaddam. Ada 3 sahabat Nabi yang dikirim ke Yaman. Mu'adz itu ke arah Adan, kemudian Abu Musa ke arah San'a, kemudian Ali bin Abi Thalib ke arah Hajar, yang waktu itu Hajar masih Yaman, sekarang sudah lepas. Wa fi hadhihi riwayah qala innaka taqdamu ala qaumin ahli kitab, kamu akan datang kepada suatu kaum yang mereka itu ahli kitab. Ini menunjukkan bahwa seorang dai sebelum mulai berdakwah dia harus mengetahui kondisi mad'unya. Karena likulli maqamin maqalun, setiap maqam itu ada ucapan yang pas untuknya. Kita berdakwah kepada santri tentu saja beda dengan berdakwah kepada orang-orang awam. Wa dzakara baqiyal hadits tsumma qala fi akhirih wa tawaqqa, dan jagalah, maksudnya jangan mengambil qaraima amwalin nas, yang bagus-bagus dari harta-harta manusia. Kata-kata qaraim dari karimah ya, dan karim itu sering diartikan mulia, tapi sering juga diartikan bagus. Contohnya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan Rabbul Arsyil Karim, pemelihara singgasana yang karim. Nah, karim ini kalau diartikan mulia kan membingungkan. Singgasana mulia gimana? Singgasana yang apa? Indah. Sebagaimana ditafsirkan oleh Imam Baghawi As-Sarirul Hasan. Demikian juga Allah membicarakan tentang tumbuh-tumbuhan min kulli zaujin karim, ya, tumbuh-tumbuhan yang bagus, yang indah.
Maka maksudnya adalah seorang amil zakat itu tidak boleh mengambil harta yang remeh seperti tadi yang tua renta dan sebagainya, karena itu merugikan orang-orang fakir. Tapi juga tidak boleh mengambil yang bagus-bagus, karena itu akan merugikan kepada pemilik harta. Maka harus adil tengah-tengah antara keduanya. 746 di kitab saya, wa Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Abu Talhah ini bapak angkatnya, bapak siapa? Bapak tirinya Anas bin Malik. Aktsarul ansari bil Madinati malan min nakhlin wa kana ahabbu amwalihi ilaihi Bayruha. Bayruha ini nama satu kebun yang biasanya kebun waktu itu dikasih nama dengan nama sumur yang ada padanya. Nah, maka ada yang mengatakan Bayruha ini aslinya Bi'ruha, sumur ha. Nah, kenapa kebunnya disebut Bayruha? Karena ada Bi'ruha atau sumur ha di situ. Wa kanat mustaqbilatal masjid, dan dia itu adalah menghadap masjid. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu min ma'in fiha thayyib. Nah, ini yang menyebabkan Anas bin Abu Talhah suka dengan kebun tadi. Satu, karena dekat dengan masjid. Yang kedua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering masuk padanya sehingga bermanfaat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan fadilah rumah dekat masjid. Dan itu juga diisyaratkan dalam Al-Quran pada surat Ibrahim ayat 37. Allah mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Maka rumah di dekat masjid ada fadilahnya dari sisi orang lebih dekat kepada masjid sehingga lebih sering untuk berada di masjid. Qala Anas falamma unzilat hadhihi al-ayah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kalian mencapai albir sehingga kalian menginfakkan dari apa yang kalian sukai. Albir ini menurut sebagian ulama adalah surga. Maksudnya tidak akan mencapai surga, tidak akan mendapatkan surga kecuali kalau kita infak dari apa yang kita sukai. Tapi albir secara umum adalah maknanya kebaikan, dan ini juga ada yang menafsirkan kebaikan. Maksudnya tidak akan kalian mencapai kebaikan yang menghantar kepada surga. Ya. Artinya sebenarnya maknanya sama terakhirnya. Tapi kalau kita pakai tafsiran yang pertama, berarti albir ini salah satu dari nama-nama surga. Ya, nama surga sangat banyak karena orang Arab punya kebiasaan sesuatu yang mulia itu dikasih nama dengan nama yang sangat banyak. Sampai kata Imam Nuwairi, onta itu asad atau singa itu punya 1000 nama, dan Rasulullah juga punya 1000 nama. Qama Abu Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba amwali ilayya bayruha wa innaha sadaqatun lillahi arju birraha wa dhukraha indallah fad'aha ya Rasulullah haitsu araka Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagus. Ini kalimat yang diucapkan orang kalau dia suka atau ridho. Dzalika malun rabih, untung. Dzalika malun rabih, ini kebiasaan Nabi kalau mengulang kalimat-kalimat yang penting sampai 2 kali atau 3 kali. Wa qad sami'tu ma qulta wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Faqala Abu Talhah af'alu ya Rasulullah. Faqasamaha Abu Talhah fi aqaribi wa bani ammi, dan anak-anak dari pamannya alias sepupu-sepupunya. Maka kata-kata aqrabin itu mencakup kerabat-kerabat yang mahram maupun kerabat-kerabat yang tidak mahram, karena para sepupu ini bukan kerabat-kerabat yang mahram. Dan hadis ini menunjukkan bahwa sedekah kepada kerabat itu lebih utama daripada non kerabat karena dia memiliki hak kekerabatan. Sebagaimana perkataan para ulama, al-jiran thalathah, tetangga itu ada 3 macam. 1 tetangga yang punya 1 hak, 2 tetangga punya 2 hak, 3 tetangga punya 3 hak. Yang 3 hak adalah tetangga muslim plus kerabat. Maka dia punya hak sebagai tetangga, sebagai orang muslim, sebagai kerabat. Yang kedua adalah seorang tetangga, dia bukan kerabat tapi dia muslim. Maka dia punya 2 hak, yaitu sebagai orang muslim dan sebagai tetangga. Dan yang ketiga adalah yang tetangga 1 hak, yaitu dia tetangga tapi kafir, maka masih punya hak tetangga. Dan itu al-jiranu thalathah itu juga ada hadisnya, tapi hadisnya dhaif, sehingga lebih bagus kita katakan sebagai penjelasan para ulama rahimahumullah ta'ala.
747 an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu hadithuhu fi khuruji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila al-musalla taqaddama. Kata-kata musalla itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah musalla tempat salat Id. Yang kedua adalah musallal janazah, yaitu tempat salat jenazah di dekatnya Baqi'il Gharqad. Nah, maka perhatikan kata-kata musalla, apakah yang dimaksud adalah lapangan untuk salat Id ataukah yang dimaksud adalah tempat salatnya yang di dekat kuburan Baqi'il Gharqad, karena itu adalah untuk mensalatkan para jenazah. Maka dilihat kondisi kalimatnya ya. Kalau tidak ada pembahasan jenazahnya, maka biasanya yang dimaksudkan adalah lapangan salat Id itu. Wa fi hadhihi riwayah qala falamma sara ila manzilihi ja'at Zainab imra'atu ibni Mas'ud tasta'dinu alaihi faqila ya Rasulullah hadhihi Zainab. Ini bagus seandainya para ustadzah nulis tentang istri-istri sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu ilmu tertentu ya, mengetahui atau ma'rifatu asma'i azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud istrinya Zainab. Nah, kemudian Ali istrinya Fatimah. Ini dikumpulkan bisa satu buku. Faqala ayyuz zayanib faqila imra'atu ibn Mas'udin qala na'am. Boleh juga dibaca na'im. Dalam qiraat Quran ada dua ya. Qalu na'am, qalu na'im. إذن لها فأذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به فزعم أي قال ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك suamimu dan anakmu ahakku man tasaddaqti bihi alaihim, orang yang paling berhak untuk sedekahi kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa seorang istri boleh memberikan sedekahnya kepada suaminya. Dan ini berlaku untuk sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Tetapi tidak bisa dibalik. Tidak boleh seorang suami kasihkan zakatnya kepada istrinya. Karena tobitnya adalah siapapun orang yang nafkahnya kita tanggung, maka zakat tidak boleh kita berikan kepada dia. Nah, istri zakatnya ditanggung oleh suami, maka sedekahnya, zakatnya tidak boleh diberikan kepada istri. Tapi suami tidak ditanggung nafkahnya oleh istri, sehingga zakatnya boleh diberikan kepada suami. Adapun kepada anak, maka yang boleh diberikan hanyalah sedekah sunnah. Zakat yang wajib tidak boleh diberikan kepada anak. Nah, di sini kenapa Nabi mengatakan wa waladuki, anakmu juga, karena ini sedekahnya bukan sedekah yang wajib, ini hanya sedekah sunnah setelah ceramah Idul Fitri atau Idul Adha disuruh untuk sedekah, bukan zakat yang wajib. Karena tobitnya dalam masalah zakat adalah tidak boleh zakat diberikan kepada usul atau kepada furu' ya. Usul itu bapak, ibu dan ke atas, furu' itu anak, cucu ke bawah. Semuanya adalah tidak boleh untuk diberikan zakat yang wajib kepada mereka. Karena tidak pantas ya. Orang yang sangat dekat hubungannya dengan kita, baik anak atau bapak, dikasih zakat. Zakat itu harta kotoran. Masa rela kasih bapak kita harta yang kotor? Nah, kasih harta yang bersih. 748 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa 'alal muslim fi farasihi wa gulamihi shadaqah. Tidak ada kewajiban bagi orang muslim zakat dalam masalah kudanya maupun kuda-kudanya. Jadi kalau sekarang ya kita punya motor, punya mobil, tidak ada zakatnya sama sekali. Nah, saya nggak ngerti tersebar di masyarakat itu kalau beli motor harus dizakatnya, nggak ada sebenarnya sama sekali. Nah, itu kadang-kadang tersebar pemahaman di masyarakat yang kita ini nggak ngerti dalilnya atau sumbernya dari mana, tapi sudah mulai menyebar ya, sudah tersebar. Salah satunya ini karena sering kali ditanyakan kepada saya barusan beli motor zakatnya berapa, saya barusan beli mobil zakatnya berapa, barusan beli perhiasan zakatnya berapa, ini semuanya nggak ada. 749 wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa dzata yawmin 'ala al-mimbar wa jalasna hawlahu faqala inni mimma akhafu 'alaikum min ba'di ma yuftahu 'alaikum min zahratid dunya, dari bunganya dunia maksudnya harta dunia, wa zinatiha dan perhiasan dunia. Faqala rajulun ya Rasulullah aw ya'til khairu bisyarri, apakah kebaikan bisa mendatangkan keburukan? Karena kan kebaikan ini ya dibukakan oleh Allah, harta dunia berarti dimenangkan terhadap orang-orang kafir. Masa kebaikan bisa mendatangkan keburukan?
Fasakata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqila lahu ma sya'nuka tukallimu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yukallimuka fara'ayna annahu yunzalu alaihi, maksudnya wahyu. Qala famasaha anhu ruhadha, keringat yang banyak. Ini menunjukkan bahwa mendapatkan wahyu sangat berat, sehingga pada musim dingin pun tetap Nabi keluar keringatnya ketika mendapatkan wahyu. Dan ketika beliau berada di atas kepalanya, di atas seseorang, maka seseorang itu merasa bahwa sangat berat sekali memikul badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang menerima wahyu. Faqala aina as-sa'il wa ka'annahu hamidas sa'il. Faqala innahu la ya'til khairu bisyarr wa inna mimma yumbitu rabi'. Dan sesungguhnya termasuk dari apa yang ditumbuhkan oleh rabi'. Rabi' itu jadwal atau apa namanya? Sungai kecil. Yaqtulu itu bisa membunuh, au yulimu atau nyaris membunuh. Ini maksudnya ada tumbuh-tumbuhan yang mengandung apa? Penyakit, sehingga kalau dimakan itu malah menyebabkan mati yang makan. Illa akilatal khadra, kecuali binatang-binatang yang memakan kehijau-hijauan. Akalat, dia makan hatta idam taddat, sehingga ketika sudah melar khasirataha, kedua khasirahnya atau apa pinggangnya, jadi maksudnya penuh perutnya, istaqbalat, maka dia pun menghadap aina syamsi, matanya matahari, fathalatat, lalu dia mencret, wabalat, dan dia pipis, warata'at, dan dia merumput lagi. Nah, jadi maksudnya penyakitnya tadi tidak terbawa pada perutnya karena sudah dikeluarkan. Setelah dia makan kemudian dikeluarkan lagi bersama kotorannya, maka dia tidak mati. Wa inna hadzal mal, dan sesungguhnya harta ini khadiratun, hijau, hulwatun, manis. Hijau itu maksudnya menyenangkan orang yang memandang, manis itu maksudnya menyenangkan orang yang memakan. Nah, dunia begitu ya, lezat rasanya dan juga lezat pandangannya. Fa ni'ma sahibul muslim, maka harta adalah sebaik-baik temannya orang muslim. Ma'a'ta minhul miskin, apa yang dia berikan darinya kepada orang miskin dan anak yatim dan ibnu sabil. Jadi harta dunia itu sebenarnya netral ya, tergantung siapa yang memegang. Kalau yang memegang adalah muslim, maka Rasulullah mengatakan ni'ma sahibul muslim. Kenapa? Karena dia pasti akan a'ta al-miskina wal yatima wa ibnas sabil. Tapi kalau yang memegang adalah orang yang thaleh, maka harta pun menjadi harta yang thaleh. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innahu man ya'khudhuhu bighairi haqqihi kalladhi ya'kul wa la yashba' wa yakunu shahidan alaihi yaumal qiyamah. 750. Wa an Zainab binti imra'ati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma hadithuha taqaddama qariban. Wa qalat fi hadhihi ar-riwayah fantalaqtu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fawajadtu imra'atan min al-ansar 'ala al-babi hajatuha mithlu hajatihi famarra 'alaina Bilalun faqulna salim nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayajzi 'anni an unfiqa 'ala zawji wa aitamin li fi hajri. Jadi laki-laki bicara sama perempuan, perempuan bicara sama laki-laki nggak apa-apa selama aman dari fitnah. Karena di sini istrinya Ibnu Mas'ud bicara kepada Bilal radhiyallahu anhu. Tapi aman dari fitnah karena dia bersama seorang perempuan yang lain. Nah, jadi dua perempuan bersama satu Bilal, enggak ada masalah, aman dari fitnah insyaallah taala. Fasa'alahu faqala na'im laha ajran, ajrul qarabah wa ajrus sadaqah. Sedekah kepada kerabat pahalanya dua, pahala menyambung kerabat, itulah yang dimaksud ajrul qarabah, ay ajrus silatil qarabah. Nah, dimahdzuf kata-kata silah karena sudah mafhum. Wa ajrus sadaqah, dan pahala sedekah. Dan ini zahirnya tidak perlu diniatkan. Tidak perlu diniatkan saya ingin nyambung kerabat, enggak perlu diniatkan. Itu sudah pahalanya dua. Karena di sini enggak ada penyebutan kata-kata engkau niatkan untuk menyambung kerabat maka baru pahalanya dua, tetapi langsung saja Nabi mengatakan laha ajran. Karena itu yang zahir bagi saya, wallahu alam, yang zahir bagi saya. Ketika kita masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu sudah otomatis kita mendapatkan pahala tahiyatul masjid dan juga pahala qabliyah subuh berdasarkan hadis ini. Laha ajran, ajrul qarabah wa ajrus sadaqah.
Karena salat qobliyahnya kita lakukan sebelum duduk, otomatis menjadi tahiyatul masjid. Nah, maka berarti sudah dianggap menghormati masjid dan sudah dianggap qobliyah karena niat asalnya memang qobliyah. Kalau qobliyahnya dilakukan di rumah ya pahalanya satu karena tidak ada nilai tahiyatul masjid di situ. Tapi lebih bagus kalau kita niatkan dalam hati dua, karena membiasakan memperbanyak niat ini adalah bisnisnya para ulama, ta'addudun niyat tijaratul ulama. Ada yang untuk cas mungkin? Hampir habis. Biasanya niatnya satu atau double satu. Kata guru saya lebih baik dibiasakan niat double. Karena wa innamal likulli imri'in ma nawa. Masing-masing mendapatkan sesuai yang diniatkan. Termasuk baca Quran, kata beliau Syekh Syuhri, niatkan dua, satu untuk tilawah, dua untuk ruqyah, meruqyah keluarga yang ada di rumah yang sakit atau diri kita yang sedang sakit. Nah, maka pahalanya dua, pahala ruqyah dan pahala tilawah Al-Quran. 751 di kitab saya, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ali ajrun an unfiqa ala bani Abi Salamah innama hum baniya faqala anfiqi alaihim falaki ajru ma anfaqti alaihim. Menunjukkan dua hal. Yang pertama, infak kepada anak-anak sendiri dapat pahala sebagaimana infak kepada orang lain. Yang kedua, bahwa seorang janda tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Yang wajib ya laki-laki yang memberikan nafkah. Nah, maka kalau ada janda yang tidak ada kafilnya karena kerabat-kerabat laki-lakinya mati semua misalnya, maka semestinya ditanggung pada Baitul Mal. 752 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis sadaqah faqila mana'a ibnu Jamil wa Khalid bin Walid wa Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi tiga orang ini enggak mau bayar zakat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yanqimu, tidaklah membenci Ibnu Jamil yaitu terhadap zakat tadi, illa annahu kana faqiran fa aghnahu Allah wa rasuluhu. Dulu dia fakir lalu dikayakan oleh Allah dan Rasul. Kata-kata wa rasuluhu ini hanya ada pada riwayat Imam Bukhari. Pada riwayat-riwayat yang lain cuma fa aghnahu Allahu titik. Tapi penyebutan wa rasuluhu ini sesuai dengan surat At-Taubah ayat 74. Wa ma naqamu illa an aghnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. Nah, maka ditafsirkan oleh para ulama bahwa hakikatnya rezeki itu memang dari Allah. Tapi kenapa di sini wa rasuluhu? Karena ikut jihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian dapat ghanimah, dapat rezeki dari sebab hal tersebut. Nah, maka wa rasuluhu disebutkan karena apa? Karena Rasulullah ada sebab mendapatkan dia terhadap rezeki tadi. Jadi maksudnya Nabi, Ibnu Jamil ini enggak punya alasan untuk tidak mengeluarkan zakat. Dulu saja dia fakir, kemudian dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kok malah tidak syukur. Wa amma Khalidun fa innakum tadhlimuna Khalidan. Faqad ihtabasa, dia sudah mewakafkan adra'ahu, baju besinya, wa ahtudahu, dan perkakas perangnya fi sabilillah. Jadi Khalid ini kan seorang muhajir ya, dan muhajir itu kebiasaannya berbisnis. Kalau orang-orang Ansar kebiasaannya bertanam atau berternak. Maka Khalid ini ketika sampai di Madinah itu dia berbisnis alat-alat perang, karena memang dia ahli perang. Ahli perang bisnisnya alat-alat perang, wajar kan? Nah, belum mencapai 1 tahun dia sudah wakafkan alat-alat ini untuk jihad fisabilillah. Sudah, ini barang-barang saya wakafkan saja, ya, tidak saya jual lagi. Nah, maka ketika masih ditarik zakatnya, dolim kalian. Karena dia sudah mewakafkan zakatnya, dan barang wakaf itu tidak wajib, tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakat sama sekali. Wa ammal Abbas bin Abdul Muttalib fa ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abbas itu paman Nabi. Artinya apa? Tidak mungkin dia menolak zakat, enggak mungkin. Pamannya Nabi pasti orang baik seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahiya alaihi shadaqatun, maka dia tetap wajib untuk membayarkan zakat. Wa mithluha ma'aha, dan semisalnya bersamanya. Maksudnya nanti dia akan membayarkan zakat tersebut dan dia akan memberikan double karena dia orang yang dermawan. Zakatnya 100 juta, dia akan kasih 200 juta. Satu sebagai sedekah atau zakat, satu sebagai kedermawanan.
Tentang Abbas ini riwayatnya ada dua. Yang pertama hadis ini, yaitu dia belum sempat mengeluarkan zakat tapi nanti akan dikeluarkan. Riwayat yang kedua adalah dia sudah mendahulukan pembayaran zakatnya 2 tahun sehingga tidak berhak untuk diminta lagi karena sudah didahulukan pengeluaran zakat. Dan itu sebagai dalil bolehnya mengeluarkan zakat sebelum waktunya, tapi maksimal hanya 2 tahun, tidak boleh lebih. Hukum asalnya ibadah-ibadah yang ditentukan waktunya itu tidak boleh dilakukan sebelum waktunya. Salat zuhur sebelum waktunya nggak boleh. Nah, zakat sebelum waktunya juga begitu hukum asalnya. Tapi karena ada dalil yang membolehkan, maka boleh mendahulukan zakat, tapi maksimalnya hanya 2 tahun. 753 wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma indahu faqala ma yakunu indi min khairin. Khairin maksudnya harta, karena orang Arab menyebut harta sebagai khair, dan itu juga dipakai oleh Allah dalam Al-Quran. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, dan sesungguhnya manusia karena cinta terhadap harta maka sungguh dia pelit. Falan addakhirahu ankum wa may yasta'fif, barang siapa yang berusaha iffah ya'ifahullah, Allah akan menjadikan dia iffah. Iffah menjaga dari 2 hal, menjaga diri dari haram dan syubhat. Wa may yastaghni, dan barang siapa yang merasa cukup atau berusaha merasa cukup, yughnillah, Allah pun akan cukupi dia. Wa may yatasabbar, dan barang siapa yang berusaha sabar, yusabbirullah. Wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Jadi pemberian yang paling luas adalah sabar, karena dengan sabar itu bisa mencakup semua masalah, bisa mencakup semua orang. Tapi kalau harta, maka itu pemberian yang terbatas, karena tidak akan bisa mencakup semua masalah dan tidak akan bisa mencakup semua orang. 754 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi la ya'khudha ahadukum hablahu fayahtatiba ala dhahrihi, sungguh mengambil tali untuk mengumpulkan kayu bakar di atas punggung. Ini menunjukkan bahwa barang berat itu supaya ringan, caranya ditaruh di atas punggung. Kalau ditenteng itu terasa berat, tapi kalau ditaruh di atas punggung lebih ringan. Khairun lahu min an ya'tiya rajulan fayas'alahu a'tahu aw mana'ahu. Jadi pekerjaan yang halal apapun bentuknya itu tidak hina sama sekali. Yang hina adalah meminta-minta. Berikutnya wa fi riwayatin an Zubair bin al-Awwam radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bi huzmatil hatab, saikat kayu bakar ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhah. Lalu Allah pun menahan dengan pekerjaan tadi akan wajahnya. Menahan wajahnya maksudnya jadi dia tidak mempermalukan diri karena meminta-minta. Khairun lahu min ayyas'alan nas a'tauhu aw mana'uhu. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa kayu bakar yang tergeletak itu adalah hak umum, boleh dikumpulkan oleh siapapun juga. Maka tidak boleh seseorang mematok tempatnya. Ini kayu bakar di sini semuanya milik saya, yang mau ngambil harus membayar, enggak boleh. Karena kayu-kayu bakar di hutan-hutan misalnya, itu yang mendatangkan adalah Allah. Allah yang menjatuhkan ranting-ranting itu sehingga kayu-kayu tersebut bisa dikumpulkan oleh siapapun juga. Maka hukum kayu bakar ini dikiaskan atau disamakan oleh para ulama dengan hukum air. Air ketika keluar dari sumur kita, maka air itu hak umum dengan syarat kita sudah tercukupi. Maka siapapun mau ngambil air tersebut tidak boleh kita perjualbelikan. Boleh diperjualbelikan kalau sudah kita kumpulkan ke atas atau kita ambil dalam galon kemudian kita jual. Sama dengan kayu bakar nih, ketika masih tergeletak nggak boleh dijual. Tapi ketika sudah dihuzmah, diikat kemudian dijual, maka diperbolehkan. 756 wa Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala, ini Hakim bin Hizam yang usianya 120 tahun, 60 sebagai kafir, 60 sebagai muslim. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani thumma sa'altuhu fa'atani thumma sa'altuhu fa'atani thumma qala ya Hakim inna hadzal mala khadiratun hulwatun faman akhadahu bisakhawati nafsin, sakhawah zuhud, mengambilnya dengan zuhud, tidak tamak, burika lahu fihi, maka pasti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau minta-minta kan berarti enggak zuhud kan.
Karena zuhud itu berarti dia tidak ada ketertarikan kepadanya, seperti diberi, nah itu sakhawah berarti diberi tidak ada keinginan untuk meminta-minta atau tidak mengharapkan sama sekali, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man akhadahu bi israfi nafsin, barang siapa yang mengambilnya dengan melihat, israf itu melihat dari atas ya, atau maksudnya lebih gampangnya ya berharap-harap, lam yubarak lahu fih, tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalladzi ya'kul wa la yashba', al-yadul 'ulya khairun minal yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-aidi thalathah, tangan itu hakikatnya ada 3. Yang pertama adalah tangannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tangan yang al-ulya, yang paling tinggi setinggi-tingginya. Adapun di sini orang yang memberi disebut al-yadul ulya itu karena dia memiliki sifat seperti sifat Allah. Allah suka memberi, kemudian dia memberi. Kemudian yang kedua adalah yadul mu'ti, tangannya orang yang memberi. Dan yang ketiga yadus sa'il, tangannya orang yang meminta. Ini hadis riwayat Abu Dawud sahih. Qala Hakimun faqultu ya Rasulullah walladzi ba'atsaka bil haqqi la arza'u ahadan, saya tidak akan mengurangi kepada seorang pun ba'daka syai'an. Jadi maksud mengurangi ini meminta ya, karena dengan sebab meminta dia akan mengurangi harta seseorang. Hatta ufariqad dunya. Fakana Abu Bakr radhiyallahu anhu yad'u Hakiman ila al-'ata'i fayaba an yaqbalahu minhu. Thumma inna Umar radhiyallahu anhu da'ahu liyu'tiyahu fa aba an yaqbala minhu syai'an. Faqala Umar inni ushidukum ya ma'syarul muslimin ala Hakimin anni a'ridu alaihi haqqahu min hadzal fai'i fayaba ya'khudh falam yarza' Hakimun ahadan minan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta tuwfiya. Dan ini dilakukan oleh beberapa ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal, tidak pernah mau menerima pemberian dari siapapun juga. Tapi kalau saya lebih suka menerima pemberian, kenapa? Karena sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yaqbalul hadiyah, Nabi biasanya menerima hadiah, wa yuthibu 'alaiha, dan membalas. Maka dua-duanya punya hujjah ya. Yang menerima ada hujjahnya sunnah Rasul, yang tidak menerima juga ada hujjahnya perbuatannya Hakim bin Hizam, dan ini dibiarkan oleh Abu Bakar, dibiarkan oleh Umar, maka ini bisa termasuk sunnah takririyah bagi Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Imam Ahmad bin Hanbal beberapa hari tidak hadir ke majelis ilmu, maka dicari oleh murid-muridnya. Kemudian ternyata beliau berada di dalam rumah, beliau tidak bisa keluar karena bajunya cuma satu, ketika dijemur dicuri maling, sehingga tidak bisa keluar untuk mengajar. Nah, maka murid-muridnya mengatakan, silakan Anda keluar, kami belikan baju. Beliau mengatakan, tidak, kecuali dengan bekerja. Saya akan tuliskan kepada kamu kitab, maka bayarannya adalah baju tersebut. Nah, Imam Ahmad dari muridnya pun tidak mau menerima pemberian apapun. Nah, mungkin kalau zaman sekarang Imam Ahmad dikasih teh begini, beliau akan keluarkan duit. Harga teh berapa segelasnya? 2.000 gitu. Nah, keluarkan 2.000. Enggak mau menerima gratisan, enggak mau, total. 757. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'tini al-'ata fa aqulu a'tihi man huwa afqaru ilayhi minni fa qala khudhu idza ja'aka min hadzal mali syai'un wa anta ghairu musyrif. Kalau datang kepadamu harta ini dan kamu tidak mengharap-harap, wala sa'il, tidak minta-minta, fa khudhu, ambil, wa ma la fala tutbi'hu nafsak. Tapi yang tidak begitu jangan kamu turutkan kepada nafsumu. Nah, maka lebih bagus kalau ada pemberian itu diterima berdasarkan hadis ini dengan syarat ghairu musyrif, tidak mengharap-harap, tidak melongok-longok, tidak melihat-lihat, wala sa'il, juga tidak meminta-minta. Nah, maka sejak awal hati harus ditata dulu ya. Pokoknya tidak mengharap. Hati harus ditata dulu, tidak melongok, tidak melihat kepada harta orang. Nah, begitu dikasih nggak ada masalah, kita terima sama sekali, itu lebih bagus daripada kita menolaknya. Dan menurut saya menerima itu bagus dari banyak sisi. Satu, sesuai sunnah Nabi, yaqbalul hadiyah. Yang kedua, sesuai sabda Nabi ini, khudhu, ambillah. Yang ketiga, menyenangkan hati orang yang memberi. Yang keempat, kalau kita terima dan kita tidak mau, kita bisa sedekahkan dan itu menjadi pahala.
Tapi kalau kita tolak, maka kesempatan sedekah ini tidak kita dapatkan. Maka dari 4 sisi ini wallahu a'lam, saya lebih suka untuk menerima. Tapi kalau ada yang menolak, ya sudah ada contohnya tadi, enggak ada masalah. 758 wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yazalu ar-rajul yas'alu an-nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah laysa fi wajhihi mus'atu lahmin, sepotong daging. Itu maksudnya orang yang minta-minta besok di hari kiamat dia akan mencakar-cakar wajahnya sendiri sehingga wajahnya akan hilang dari dagingnya. Sebagaimana riwayat Imam Tirmidzi, al-mas'alatu kaddun, minta-minta akan menjadi cakaran, yaitu besok di hari kiamat. 759 wa qala inna syamsa tadnu yaumal qiyamah hatta yablughal araqu nisfal udhun. Keringat di padang mahsyar nanti sampai separuh telinga. Separuh telinga berarti sampai di hidung ini. Nah, maka dalam hadis yang lain itu yuljimuhu iljaman, terkekang oleh oleh keringatnya sendiri-sendiri. Tapi keringat ini juga berbeda-beda tergantung amalnya. Amalnya lebih banyak bagusnya, keringatnya sedikit. Amalnya lebih jelek, lebih banyak jeleknya, keringatnya banyak. Fabainahum kadzalika istaghathu bi Adam, minta tolong kepada Nabi Adam, thumma bi Musa, thumma bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan dua hal. Pertama, kata-kata istighatsah itu boleh dinisbatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena di sini jelas istaghatsu bi Adam. Maka istighatsah minta tolong ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal yang dimampui oleh makhluk, tidak ada masalah. Jadi ini bukan satu mustalah yang khusus untuk Allah, tidak. Kemudian di sini termasuk cara bercerita dengan ijaz, dengan diringkas. Karena sebenarnya setelah minta tolong kepada Nabi Adam itu tidak langsung kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Tapi setelah Nabi Adam kemudian urut kepada ulul azmi, ya. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nah, cerita dengan ijaz seperti ini diperbolehkan, tidak ada masalah. Bukan satu kekurangan, bukan. Karena kadang-kadang seseorang ustadz bercerita tentang satu sirah, kemudian ceritanya diringkas, dianggap wah ini ceritanya kurang. Ya sebenarnya nggak kurang, ya. Dia mungkin ada tujuan ya diringkas, kenapa? Mungkin karena cerita lengkapnya itu tidak sahih sanadnya sehingga dia ringkas sengaja, nggak ada masalah itu. Terakhir 760 di kitab saya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laysal miskin alladhi yatufu 'alan nasi tarudduhu al-luqmah wal luqmatan wa tamrah wa tamratan walakinil miskin alladhi la yajidu ghinan yughni wa la yuftanu bihi. Orang miskin yang sesungguhnya adalah yang tidak mendapati kecukupan yang mencukupi dia dan tidak diketahui terhadap dia, fayatasaddaq alaihi wa la yaqumu fayas'alun nas, dan tidak minta-minta. Ini definisi orang miskin, yaitu yang tidak memiliki kecukupan. Tapi memang definisi miskin yang berhak mendapatkan zakat itu ada khilaf di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Yang paling bagus kita pakai definisi ini, alladzi la yajidu ghinan, yang tidak mendapatkan kecukupan. Artinya pemasukannya dengan pengeluaran wajibnya itu masih tidak cukup, ya, pemasukannya tersebut. Dan manusia dalam hal harta itu dibagi tiga oleh para ulama fikih. Yang pertama adalah musir, orang yang longgar hartanya. Yang kedua adalah mu'sir, orang yang susah hartanya. Yang ketiga adalah mutawassit, yang tengah-tengah. Nah, sama definisi musir, mu'sir, mutawassit itu juga diperselisihkan ulama. Sama dengan definisi miskin dan kaya diperselisihkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Tapi yang paling gampang ya, musir itu adalah kalau pemasukannya lebih banyak daripada pengeluaran wajibnya, itu musir. Mu'sir sebaliknya, pemasukannya lebih sedikit daripada pengeluaran wajibnya. Mutawasit itu yang pas. Pengeluaran wajibnya 1 juta dalam setiap bulan, pemasukannya 1 juta. Pas itu mutawasit. Nah, panjenengan bisa menilai diri masing-masing. Musirkah, mu'sirkah, mutawassitkah? Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada tambahan atau pembahasan dipersilakan. Monggo. Tapi tidak ada zakat pada kendaraan. Iya. Itu kita nyimpan uang katakan 100 juta, tapi rencana untuk di 150 juta sampai 1 tahun. Itu wajib.
kita mengumpulkan uang 100 juta untuk beli mobil, nah, kemudian sampai 1 tahun, apakah itu wajib zakat? Kalau sudah mencapai 75 juta, kemudian dari 75 juta tadi sampai 100 tadi itu 1 tahun, maka ada zakatnya. Tapi kalau mulai start itu belum 75 juta, kemudian 1 tahun baru terkumpul 100 juta, dari 75 ke 100 ini kira-kira setengah bulan, setengah tahun misalnya, ya tentu saja nggak ada wajib zakatnya. Karena wajib zakat itu adalah ketika sudah mencapai nisab dan ketika sudah 1 tahun. Nah, mencapai nisab kan 75 kan. Nah, mulai dari 75 itu dihitung. Enggak. Pas kita punya uang tadi dan sudah 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya. Nah, sisanya kemudian dibelikan mobil. Jadi setiap punya harta dikeluarkan 2,5 gitu ya. Hati-hati, nggak ada masalah, tapi harus ada niat ini zakat. Karena kalau tidak ada niat ini zakat, tapi niat kita adalah sedekah saja, itu belum sah sebagai zakat. Tapi kalau sudah diniatkan, ini saya zakat, saya khawatir nih harta saya sudah mencapai nisab, udah saya niati zakat, nggak ada masalah, sah. Nggak ada. Iya, nggak ada masalah, tapi sebenarnya kalau sudah jelas nasnya itu tidak ada kewajiban zakat. Tapi mau sedekah nggak ada masalah, mau 2,5% nggak apa-apa. Untuk pondok gitu ya. Minta untuk kepentingan orang lain yang zahir bukan ya, karena dalam hadis itu disebutkan kalimatnya itu takassuran yaitu untuk memperbanyak harta untuk dirinya. Man sa'alan nas amwalahu takassuran, minta hartanya orang takassuran, untuk memperbanyak untuk diri. Dia orang yang minta-minta itu kan dia bekerja, apakah boleh diambilkan dari hasil permintaan itu? Jadi istilahnya bekas dokter yang punya sendiri tapi untuk orang lain, tapi dia niatnya bekerja, diambilkan dari hasil permintaan. Wallahu a'lam. Nggak tahu saya, belum pernah baca. Monggo. Yang keadaan orang kaya, dia pernah sodako, dan perkiraan itu sudah melebihi dari kewajiban sodakonya. Tapi memang dia bayar hanya sodako satu gitu, dan kemungkinan tidak niat zakat karena tidak memperhatikan kemana gitu apa sodakonya. Tidak cukup. Maka bisa jadi orang seperti itu dosa terus karena dia tidak mengeluarkan zakat, karena zakat beda dengan sedekah. Sedekah bebas kepada siapapun. Kecuali dengan sebab sedekahnya tersebut hartanya jadi tidak mencapai nisab, nah nggak ada masalah kalau begitu malah. Tapi yang hartanya miliaran, ya tentu saja hartanya mencapai nisab terus itu. Maka tidak cukup untuk sedekah aja, nggak bisa, harus diniatkan zakat. Tentang lagi bolehnya mengeluarkan zakat sebelum waktunya, itu sudah dari tentang zakat profesi. Ya, Zakat profesi sendiri sebenarnya nggak ada ya, adanya zakat mal. Untuk zakat. Ya mau apa niatnya gimana dulu. Kalau kata mereka adalah ini untuk zakat sehingga diberikan kepada mustahik zakat, bisa. Tapi kalau tidak ya nggak bisa. Karena zakat itu tempatnya berbeda dengan yang lain. Wallahu a'lam. Enggak tahu ya. Biasanya kalau di tempatnya Pak Puspo itu ya, itu setiap pekerja itu ketika gajian sudah diambil 2,5. Nah kata Pak Puspo, ini 2,5 ini zakat. Kata dia begitu.
Jadi kalian semua yang kerja di sini tak wajibkan untuk zakat. Beliau gitu. Nah kalau di tempat antum nggak tahu gimana tuh? Pajak ya. Nah, pajak itu tidak berhak pemerintah mengambil kecuali dikembalikan kepada maslahat umat. Tapi masih banyak sisanya Pak? Masih banyak ya. Udah diterima aja. Tapi ada juga Ustaz yang bilang ke saya, sekarang itu potongannya besar sekali, saya nggak rela gitu. Dia seorang dokter PNS kalau nggak salah. Oh gitu. Ada yang di atas itu? Nggak ada. Tampaknya dia 15 karena waktu itu dia bilang naiknya banyak banget. Terus saya bilang semua yang dikeluarkan oleh orang beriman itu ada nilai pahalanya, kecuali yang dikeluarkan untuk memegahkan bangunan itu nggak ada pahalanya. Nah, dia bilang pelong udah hati saya. Jadi keluar pun karena terpaksa begitu tetap ada pahalanya. Ada pahala ada. Mereka yang dosa karena mengambil yang bukan haknya kalau memang katanya pajak ya. Nah, pajak nggak boleh kecuali dikembalikan lagi. Nah, tapi yang saya nggak ngerti kan mereka kembalikan lagi atau enggak, wallahu a'lam. Sambut subhanallah. Monggo. Silakan. Silakan enggak apa-apa. Karena saya nggak melihat.